Ada yang mengatakan bahwa hidup sehat itu adalah selama ini dalam keadaan baik-baik, dan keadaannya sudah baik. Dalam hal apa? Dalam hal memiliki pola makan, pola tidur, pola aktivitas, dan pola rekreasi. Ada juga yang berpendapat bahwa hidup sehat itu bukanlah tentang menjadi kurus atau membangun otot di gym, melainkan tentang menjadi lebih bugar, baik secara fisik, mental, dan emosional. Jadi, teman-teman, mari kita miliki suatu definisi hidup sehat yang bisa merangkum kedua hal yang ada di depan tadi, bahwa hidup sehat itu sebenarnya adalah bagaimana kita dapat membuat perubahan pada hidup kita dalam hal mengembangkan kebiasaan baru yang meningkatkan kesehatan, kebiasaan baru di dalam pola makan. Pola makan yang seperti apa yang baru, yang kira-kira bisa memiliki dampak pada kesehatan yang lebih baik. Pola tidur yang seperti apa yang kira-kira bisa dikembangkan sehingga kesehatan bisa lagi lebih sehat. Bagaimana dengan pola aktivitas? Sudah cukup memadai atau belum? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dirubah? Demikian juga dengan pola rekreasi. Kira-kira apa yang harus ditingkatkan, dilakukan supaya rekreasinya cukup? Itulah yang dimaksud dengan mengembangkan kebiasaan baru yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan. Sehingga kalau ini kita pikirkan hari demi hari, maka tentunya kita akan memiliki hidup sehat secara terus-menerus. Salam sukses, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Rafa Nathanael, anaknya Pak Roni Budiono ini. Terus saya udah menjalankan healthy lifestyle dan belajar tentang healthy lifestyle ini bisa dibilang baru sekitar 2 tahun ini gitu. Dan saya sendiri sudah merasakan dampaknya. Terus ternyata banyak hal juga yang saya temukan gitu ya, tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan kita. Terus seiring dengan saya belajar tentang healthy lifestyle itu juga, saya juga memiliki healthy movement, yaitu yang dinamakan, mungkin bisa cek Instagramnya, itu Pola Makan ID. Kehidupan kita ini sudah begitu nyaman. Nah, tapi jangan sampai kita terbuai dengan kondisi yang begitu nyaman ini, sehingga pola hidup kita menjadi tidak sehat, sehingga kita temui banyak sekali orang-orang yang usianya baru mungkin 40 atau 50 gitu ya, udah banyak penyakit seperti mungkin kolesterol, diabetes, sampai sudah akut gitu ya, ada yang sampai harus operasi jantung, dikasih ring, seperti itu. Nah, otomatis ketika kita di masa tua nih ya, mungkin banyak juga dari kita yang membangun karir, dan juga audiensnya Pak Roni ya, banyak juga teman-teman pengusaha dan juga teman-teman pekerja ya kan, sudah susah-susah ini membangun semuanya, mengumpulkan seluruh materi ya untuk kita bisa nikmati di usia tua, justru malah kita sakit. Kenapa membangun habit yang sehat itu sangatlah mirip dengan investasi, karena sama ya, seperti kita menabung, semakin muda semakin baik ya kan. Habit yang sehat juga sama. Semakin dini kita lakukan, itu dampaknya akan semakin nikmat untuk kita pada saat kita
sudah usia tua gitu ya. Olahraga keras tapi makannya tidak teratur atau makan sembarangan, itu sama dengan sia-sia juga. Karena yang lebih penting dari aktivitas olahraga itu pola makannya. Terus sudah menjaga pola makan dan menjaga aktivitas sudah tinggi gitu ya, sudah banyak workout. Tapi masih sakit. Kenapa? Karena istirahatnya kurang gitu. Jadi pilar yang pertama dalam menjaga kesehatan, yang pertama adalah pola istirahat. Itu yang banyak kesampingkan ya oleh orang zaman sekarang. Lebih banyak sekarang ini kita ada di hustle culture, kalau istilahnya banyak orang sekarang bilang itu hustle culture. Jadi kayak tidur 4 jam terus harus bangun kerja lagi gitu ya. Padahal tubuh kita ini memerlukan rest untuk mengembalikan lagi energi-energi, terutama untuk usia-usia pertumbuhan. Itu sangat penting juga karena bisa terhambat kalau kurang istirahat gitu ya. Untuk usia-usia yang saya tahu sekitar 20 ke 30 ini, kalau kurang tidur kolesterolnya bisa naik gitu. Jadi mengganggu hormon. Jadi pertama pilarnya adalah pola istirahat, yang kedua pola makan, yang ketiga pola aktivitas. Cocok sekali sama postingannya Inspirasi Hidup Bahagia hari ini, ya kan? Tadi itu kalau nggak salah hidup sehat itu adalah membangun kebiasaan-kebiasaan. Nah, memang hidup sehat ini saya bilang itu seperti sebuah perjalanan. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba besok kita bisa menjadi orang yang punya pola hidup yang sangat sehat gitu, enggak. Jadi harus dimulai sedikit demi sedikit ya. Seperti tadi pilar yang saya jelaskan, bisa dimulai dari istirahatnya dulu. Istirahat itu kita harus atur sedemikian rupa waktu kita supaya kita punya istirahat yang cukup, itu 7-8 jam per hari. Gitu. Nah, kalau sudah bisa maintain, karena habit itu kan, kalau Papa sering bilang juga ya, dan banyak orang yang bilang kalau habit itu terbentuk selama 21 hari. 21 hari, benar. Setuju ya, semua orang sepakat. Itu 3 minggu gitu. Jadi membuat habit itu pelan-pelan aja, nggak usah langsung tiba-tiba drastis gitu ya. Kita bisa pelan-pelan dulu. Ini yang namanya progresif ya, perjalanan. Jadi pertama setelah punya istirahat yang cukup, mulai mengatur pola makan. Nah, pola makan sendiri ini ada 2 kunci, yaitu kalori dan nutrisi. Ini pilar yang kedua ya dalam gaya hidup sehat. Yang pertama tadi adalah pola istirahat, karena pola istirahat itu sangat penting buat manusia. 7-8 jam sehari itu dibangun dulu. Kemudian kalau sudah bisa ke pola makan. Nah, pola makan 2 kunci, yaitu kalori dan nutrisi. Nah, sebelum ke nutrisi kita harus paham dulu kalori itu apa gitu ya. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu mengandung satuan energi gitu. Yang untuk digunakan apa? Untuk kita beraktivitas dan untuk kita hidup. Jadi untuk tubuh kita diam saja itu kayak cuma bernafas, duduk atau tidur. Tubuh kita ini juga membakar kalori gitu. Istilahnya adalah BMR atau basal metabolic rate gitu. Semakin tinggi metabolisme seseorang, kalori yang dibutuhkan lebih tinggi. Kalau metabolismenya rendah, kalori yang dibutuhkan juga rendah. Nah, faktornya apa saja yang menentukan seberapa besar kalori yang manusia butuhkan? Itu tinggi badan. Sebelum tinggi badan, jenis kelamin. Jadi wanita dan pria itu sudah beda. Kecenderungan kalau wanita butuh kalori yang lebih rendah. Gitu. Kemudian untuk tinggi badan, coba kita
logika saja, kira-kira lebih butuh energi yang lebih besar yang mana? Orang yang memiliki tinggi badan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah? Pasti yang lebih tinggi, karena tubuhnya lebih luas, ya kan? Tubuhnya lebih luas, badannya lebih berat, jadi butuh energi lebih. Gitu. Jadi, selain tinggi badan, jenis kelamin, berat badan juga. Kalau orang yang besar sekali, pasti butuh energi lebih banyak untuk dia bergerak, ya kan? Kalau orang yang relatif, bisa dibilang bahasa sehari-harinya keceng misalnya ya, tubuhnya ringan, pasti pasti kalorinya lebih sedikit. Gitu. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Nah itu teman-teman itu bisa hitung sekarang di online banyak kalkulator BMR gitu. Jadi isikan tadi semua data-datanya, usia, tinggi badan, berat badan. Oh ya, kalau usia semakin bertambahnya usia, biasanya makannya semakin sedikit. Benar ya? Ya. Memang seperti itu. Kalau usia yang meningkat, kebutuhan kalori berkurang gitu. Nah, yang menjadi masalah seperti ini. Biasanya orang-orang ini, ya kita semua ya, kalau makan itu patokannya apa? Kenyang sama lapar. Betul. Lapar ini sangat bias gitu. Orang yang kebiasa makan banyak, makan sejumlah kalori yang dia butuhkan, tetap merasa lapar gitu. Tapi kalau orang yang biasa nahan lapar, misalnya mungkin sering irit gitu ya, atau sering puasa misalnya, itu bisa-bisa dia sudah mudah kenyang meskipun kalori yang dia butuhkan belum mencapai gitu. Jadi patokan lapar atau kenyang ini sangat bias. Apalagi ditambah sekarang penyedap makanan. Penyedap makanan ini sangat membuat kita itu tidak tahu tubuh kita ini butuh makan atau tidak gitu. Karena lidah kita itu ditipu oleh penyedap makanan itu seolah-olah ini kenikmatan gitu ya. Jadi kayak harus kamu makan, sehingga kita sudah kekenyangan pun tetap makan gitu. Biasanya kalau kita makan snack atau snack yang bermicin atau Indomie atau nasi goreng yang berminyak atau gorengan, itu sangat menyedapkan buat lidah. Padahal kita sedang tidak sadar kita ini kenyang atau sudah kenyang atau belum gitu ya. Biasanya kecenderungan karena lidah kita terus mengeluarkan saliva gitu ya, air liur ya, karena penyedap makanan itu membuat kita ini makan berlebihan. Itu yang menjadi masalah ya. Sekarang sekitar 70% lebih ke atas orang itu mengalami obesitas karena industri makanan itu menawarkan orang terus kalori yang tinggi tapi dan juga enak gitu ya. Itu bahaya sekali. Gitu. Dari Sandai Nugraha ya. Kalau saya kelihatan sulit Mas mengatur hidup sehat. Pola tidur malam keganggu. Pegang HP, lihat diskon di online shop. Periksa ke dokter, tensi darah 150. Katanya kurangi garam-garam. Nggak bisa saya, Pak. Nah, Waduh. 150. Garam itu baik untuk tubuh. Karena memang tubuh kita ini kan harus dibalancekan ya pH-nya gitu. Kalau saya nggak salah, kita butuh natrium. Karena tubuh kita ini banyak zat-zat elektriknya juga gitu ya. Pernah kan kesenggolan sama teman di mall gitu nyetrum, karena tubuh kita memang ada zat elektriknya, itu harus dijaga balance-nya dengan garam. Tapi kebanyakan kembali lagi ke makanan-makanan zaman sekarang, supaya kita terus beli makanan, kadar natriumnya itu tinggi. Jadi nggak salah juga kalau ini yang tensinya tinggi, dokter menyarankan untuk mengurangi garam-garaman ya, karena garam bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, tips saya untuk orang yang sudah terbiasa makan asin, terus garam dikurangi, rasanya udah hambar gitu ya. Itu sebenarnya bisa dilatih. Jadi lidah kita ini bisa dilatih. Saya waktu awal mula tahun 2019, ini menyambung ke pertanyaan tadi, ada Theo juga tanya,
saya orang kantoran susah memulai pola hidup sehat. Nah, Hmm. sama. Ini Hmm. aku cerita ya, Pak, awal mulanya pola makan ini sekalian ya. Ya, boleh Ya, silakan. boleh, silakan. Jadi awal mulanya begini, saya ini orang yang suka olahraga dari SMA, SMP gitu ya. Tapi masuk ke kuliah, jadi sibuk sekali mengerjakan tugas-tugas kampus yang berat. Terus sudah jarang sekali olahraga. Dulu olahraga saya itu basket, tapi sejak kuliah gak pernah lagi basketan, gak pernah olahraga lagi. Singkat cerita, 3,5 tahun berkuliah, kemudian saya masuk ke dunia kerja. Waktu itu saya masuk ke sebuah agensi kantor properti itu ya. Saya tuh mulai merasa kok sudah mulai tua ya. Padahal umur 21 waktu itu. Umur 21 merasa banyak tubuh ini nafasnya pendek. Jadi kan kantor saya tuh ada lantai 2, ruang marketingnya lantai 2, saya naik itu kayak ngos-ngosan sekali gitu. Terus saya nggak sadar baju-baju itu mulai sesak gitu. Itu menurunkan percaya diri saya juga. Tapi belum sadar waktu itu. Ya, ya. Kemudian sesekali ikut basket lawan anak-anak SMA gitu, baru main berapa menit pinggang saya sakit. Jadi kayak udah tua gitu ya, padahal umur 21. Saya berpikir kok kayak gini ya. Kalau ini diterusin, ini umur 21 udah kayak gini. Nanti umur 30 gimana? Umur 40 gimana? Nah, itu menyadarkan saya untuk mengevaluasi pola hidup saya. Waktu itu sudah jarang olahraga, makan juga agak karuan, ya kan? Saya paling ingat zaman dulu itu lagi booming ayam geprek, jadi setiap siang pasti makan ayam geprek. Nah, terus udah nafas jadi pendek gitu ya, terus olahraga sebentar udah sakit pinggang gitu, dan itu mengganggu sekali produktivitas ya. Tidur juga nggak enak gitu ya. Itu saya mulai belajar yang namanya pergi ke tempat gym, diajak teman saya yang menjadi partner bisnis saya juga waktu itu. Nah, singkat cerita, saya sudah rajin gym, tapi badan cuma mengembang. Jadi ototnya membesar, tapi lemaknya nggak turun, gitu ya. Setelah lemaknya nggak turun, saya tuh kayak ngerasa kok olahraga kayak sia-sia ya. Badannya tambah gede aja, tapi nggak kelihatan kurus gitu ya. Tetap cabi, tetap mengembang gitu-gitu ya. Itu saya baru belajar bahwa seperti yang saya bilang tadi, pola makan lebih penting daripada olahraga. Bukan berarti olahraga tidak penting, tapi pola makan itu fondasi di bawahnya gitu. Akhirnya saya singkat cerita nyari-nyari resep sendiri untuk istilahnya eat clean. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan Pak Sandai Nugraha ya. Mulai belajar untuk makan yang mengurangi minyak, mengurangi garam, mengurangi penyedap, mengurangi karbohidrat dan gula-gula gitu ya. Waktu itu minggu-minggu awal memang lidah ini rasanya nggak enak gitu ya, makan kok kurang sedap gitu ya. Tapi demi lebih sehat saya jalankan beberapa minggu. Kalau nggak salah sekitar 2-3 minggu, lidah saya jadi semakin peka terhadap makanan yang terlalu asin gitu. Jadi saya belajar nih, ternyata bisa ya merubah kebiasaan itu pelan-pelan. Ternyata kita bisa gitu. Yang saya dulu main basket boyoan umur 21, sekarang semuanya berbeda. Saya umur 23 ini umur 25 ya sekarang. Umur 25 ini waktu itu sempat ikut klub basket gitu. Setiap hari Kamis basket 3 jam itu enggak capek. Jadi ternyata ada yang istilahnya body age gitu. Usia tubuh ini tidak sebanding dengan usia biologi. Secara psikologi manusia pasti suka lebih memilih kesenangan sesaat daripada manfaat jangka panjang, ya kan? Betul. Dan semua habit yang kita bangun itu semuanya melawan nature kita, melawan keinginan
apa ya itu secara psikologi kita selalu memilih yang instan gitu ya. Ya, Kesenangan Ya, makan enak, nggak peduli nanti sakit ya, nggak peduli tekanan darah naik, kolesterol, diabetes dan lain-lain gitu. Daripada olahraga lebih pilih tidur gitu ya, analisis skor gitu ya, hari ini berhasil atau enggak, besok gimana, itu membuat kita membangun habitnya lebih mudah. Jadi nggak cuma di tidurnya saja ya, tapi bisa juga diterapkan tuh. Kalau hari ini makannya udah berhasil sesuai kalori, di bawah kalori yang dibutuhkan, misalnya kalau mau nurun berat badan, atau hari ini sudah minum cukup air juga berperan penting ya untuk tubuh. Jadi banyak sekali habit-habit yang bisa dilakukan. Nah, ini di Instagram Pola Makan ID itu juga banyak, Pak. Tips-tips kesehatan. Jadi itu bisa jadi guide. Mungkin teman-teman di sini mau memulai dari mana, itu ada banyak kayak knowledge, edukasi, terus juga ada challenge gitu ya. Mungkin setiap sebulan 2 bulan sekali itu ada challenge juga, challenge olahraga, challenge minum air dan lain-lain gitu. Jadi bisa diikuti di Instagramnya Pola Makan ID ini juga gitu. Buat teman-teman, ini sebuah komunitas, kita bukan cuma jualan healthy cateringnya, tapi kita juga mau membangun sebuah movement kesehatan gitu ya. Nah, kembali lagi untuk masalah tadi, kalori sudah kita bahas. Sekarang nutrisi ini menarik sekali gitu ya, karena banyak kesalahan kita di sini, makan hanya cukup kenyang, kita nggak memperhatikan apa yang kita makan gitu. Kalau kalori tadi berbicara tentang seberapa banyak kita makan, nutrisi ini berbicara tentang apa saja yang kita makan gitu. Nah, kebanyakan kita selalu makan siang kebingungan, atau makan malam nasi sama mie gitu ya. Itu istilahnya karbo, lauk, karbo gitu. Kita kan makanan dasar selalu nasi gitu ya. Terus lauknya kok mie. Nah, mie sendiri ini termasuk sumber karbohidrat. Sedangkan manusia bukan hanya membutuhkan karbohidrat. Jadi nutrisi dibagi dua. Ada makronutrisi dan mikronutrisi. Yang pertama, makronutrisi ini ada 3. Makronutrisi ini dibagi menjadi 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kecenderungan manusia Indonesia itu mengutamakan menu-menunya itu karbohidrat gitu. Karena kita sing penting wareg gitu ya istilahnya. Semakin kenyang, semakin worth it gitu. Sedangkan kebutuhan protein itu sangat kurang sekali. Misalnya, seperti saya tadi makan siang nasi ayam geprek. Nah, ayam geprek sendiri ini dagingnya sedikit, tepungnya banyak, minyaknya banyak. Akhirnya kita kelebihan kalori, tapi tidak mencukupi kebutuhan protein. Gitu ya. Jadi kalau mungkin karbohidrat, ini saya cenderung menyarankan untuk dikurangi. Kalau manusia-manusia Indonesia, karena sudah cenderung kebablas gitu ya. Jadi untuk karbohidrat itu apa saja sih yang kita temui? Nasi, bahan dasar makanan berbahan dasar tepung seperti roti, pizza, pasta. Pasta itu cenderung lebih bagus karena terbuat dari gandum ya, lebih pemrosesannya lebih minim. Kemudian apalagi ya, roti, mie ya, terutama kita suka makan bakmi, mie pangsit, itu karbohidrat semua. Pangsitnya, kulitnya pangsit itu kan juga dari tepung, itu karbohidrat gitu. Jadi kita ini sudah banyak dilimpahi karbohidrat, jadi harus ditekan gitu, cenderung lebih ditekan. Yang banyak orang kurang itu adalah protein. Padahal protein ini sangat-sangat penting. Misalnya, kalau kita terluka, zat-zat penyusun untuk memulihkan luka itu dari protein. Kalau misalnya kita jatuh gitu ya, kalau anak muda mungkin tidak masalah. Tapi kalau orang tua, lebih lama untuk pemulihannya, itu sangat membutuhkan zat yang namanya protein ini. Terus, misalnya kita cedera, cedera di pekerjaan atau waktu berolahraga, otot kita
mungkin ketatap ya, terbentur sesuatu gitu ya. Pemulihannya pakai apa? Protein juga gitu. Kita angkat beban, kita sudah memecah sel-sel otot ini, menyusunnya dengan apa? Kembali lagi protein. Nah, ini yang perlu dititik beratkan karena kita orang-orang Indonesia ini sangat kurang sekali untuk konsumsi protein gitu. Nah, protein sendiri kalau ditanya butuhnya berapa, itu simpelnya adalah 1 gram per 1 kilogram berat badan. Contoh misalnya Papa atau saya aja, berat saya misalnya 73, berarti saya butuh 73 gram protein. 73 gram protein ini setara dengan apa? Protein bisa didapat dari banyak sumber, contohnya daging ikan, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, kemudian kacang banyak jenisnya ya, kacang hijau, terus kedelai, tempe itu juga tinggi akan protein. Kalau di Jepang mahal itu. Jadi penganut vegan itu di luar negeri sangat iri kepada orang Indonesia yang tempe itu murah gitu ya. Jadi kalau kita bisa makan tempe itu bisa bersyukur sekali sebenarnya karena tempe itu kedelainya masih utuh, jadi kandungan nutrisinya tinggi untuk proteinnya. Kemudian, tapi jangan digoreng juga ya. Kalau digoreng kering sampai ngeresep minyak banyak ya sama aja gitu. Jadi lebih baik dimasak dengan cara-cara lain gitu. Jadi protein selain itu kacang merah, kacang hijau, dan lain-lain ya. Bisa dicari sendiri teman-teman. Nah, itu makronutrisi yang kedua. Setelah karbohidrat, protein. Yang ketiga lemak. Lemak bukan berarti kita boleh makan misalnya bebek goreng. Wah, bebek goreng. Bebek ini kandungan lemaknya sudah tinggi, tambah digoreng, itu yang kita makan lemak jenuh. Tidak sembarangan lemak ya yang bisa kita konsumsi, tetap harus lemak baik. Seperti misalnya yang kita dapat dari buah alpukat gitu ya. Itu buah alpukat ini mengandung lemak yang baik untuk tubuh. Dan sebagai catatan ini banyak mitos ya. Lemak tubuh itu tidak sama dengan lemak makanan. Jadi bukan berarti kalau kita makan lemak akan menjadi lemak tubuh. Tapi kembali lagi ke kalori. Apapun yang kita makan jika berlebihan akan di-store oleh tubuh menjadi lemak tubuh. Semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman di sini. Itu yang namanya makronutrisi. Sebenarnya kadar kolesterol itu tidak hanya dipengaruhi dari makanan berlemak gitu. Ya. Tapi Ya. kebanyakan karbohidrat itu akan menjadi kolesterol juga gitu. Sama seperti hukumnya lemak dari makanan tidak langsung jadi lemak tubuh, ya kan? Ya, ya. Sama karena kolesterol sendiri itu bisa meningkat karena banyak faktor. Kelebihan karbohidrat, intinya kalau kita berlebihan untuk sumber makanan tertentu itu bisa meningkatkan kolesterol juga. Nah, tapi untuk yang praktisnya hindari gorengan itu. Kita ini suka sekali dengan yang namanya makanan dengan cara proses penggorengan, padahal itu yang paling sangat-sangat tidak sehat gitu. Nah, kembali lagi ke postingan Inspirasi Hidup Bahagia, kita salah satu aspek kehidupan kan kesehatan ya. Jadi kita ingin kesehatan ini last long ya kan, untuk seterusnya. Jadi kebiasaan yang seperti tadi kurang baik. Sebenarnya bisa memotivasi tapi mulai ditinggalkan. Kita harus bikin workout ini lifestyle yang menyenangkan. Gitu. Kita harus bikin olahraga itu sesuatu yang bisa kita lakukan seumur hidup. Gitu. Rekreasi sendiri itu bisa menjadi variasi kita dalam berolahraga. Gitu. Kita yang membangun membangun pola hidup sehat, kalau sudah menjadi rutinitas akan menjenuhkan juga ya. Kayak misalnya saya juga sudah mengalami pergi gym setiap hari itu udah membosankan gitu. Apalagi kalau sudah lama ya, karena
biasanya ketika kita mulai, progres itu kelihatan sangat cepat. Progres itu kayak, wah, perubahannya besar, transformasi di tubuh ini, wah, saya jadi seger, terus badannya mulai bagus gitu ya. Itu di awal-awal. Tapi kalau kita sudah memaintain cukup lama, ototnya sudah lemaknya sudah terkontrol, ya kan, sudah seimbang gitu ya. Untuk memaintain dan menunggu pertumbuhan otot itu kan butuh waktu, kurang signifikan. Biasanya 1 tahun pun perubahannya sedikit sekali. Nah itu membuat bosan gitu. Jadi rekreasi ini, contohnya saya mungkin salah satu rekreasi saya yang termasuk olahraga itu bermain basket. Nah, main basket sendiri itu tidak mengembangkan otot terlalu signifikan, tapi semacam olahraga seperti lari, berenang, kardiovaskular gitu ya. Tapi di situ ada challenge, ada fun-nya, ada game-nya gitu ya. Jadi membuat saya termotivasi. Kalau dari kehidupan saya sendiri itu jadi termotivasi untuk kembali ke gym supaya saya waktu cetak skor lebih mudah atau lebih lincah lawan orang lain gitu ya. Jadi membuat workout more fun gitu. Kita kan sudah bahas ada yang namanya BMR, basal metabolic rate, yang dipengaruhi oleh profil diri seseorang, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan. Nah, ada yang namanya faktor aktivitas juga gitu. Semakin tinggi aktivitas, otomatis energi yang diperlukan semakin tinggi juga. Kalau orang yang seharian duduk-duduk, tidak kemana-mana gitu ya, pasti kalori yang dibutuhkan hanya mendekati BMR saja, yaitu kalori untuk hidup tadi ya. Meskipun jalan-jalan dekat rumah itu mengeluarkan kalori juga ya. Tapi tadi ceritanya yang temannya Papa ini aktivitasnya luar biasa tinggi, tapi dia diet ekstrim, pasti jelas-jelas dia akan jatuh sakit karena dia kekurangan kalori gitu. Tubuh kita memang mekanisme defisit kalori itu sendiri memang adalah makan lebih sedikit dari yang dibutuhkan, sehingga tubuh terpaksa mengambil lemak gitu. Tapi yang perlu diketahui di sini, mekanisme tubuh dalam mengubah lemak tubuh jadi energi itu tidak semudah itu gitu. Tidak tiba-tiba bisa pakai cadangan lemak, nggak usah makan terus bisa punya energi, nggak bisa. Jadi tetap harus kalori hariannya itu tetap di atas, tapi slightly di bawah kebutuhan kalori yang digunakan dalam sehari gitu. Jadi kita find the balance gitu ya. Ini TDEE tadi kita anggap ini batas atasnya yang dia butuhkan, yang dia habiskan. Misal contoh 2.500 kalori ini TDEE. Nanti bisa di-search sendiri TDEE itu apa. Kemudian yang bawah ini BMR, yaitu kalori untuk harian untuk hidup. Kalau kita mau diet, menurunkan berat badan, kita tidak apa-apa ambil di sekitar sini atau atasnya BMR dikit. Gitu. Jadi sisanya ini tubuh akan pakai lemak, body fat. Akhirnya dia akan kurus dengan sehat, akan menurun dengan sehat. Gitu. Tapi kalau orang yang sudah ekstrim, dia makan di bawah BMR, ini yang membuat seseorang jatuh sakit. Karena kembali lagi, organ-organ tubuh ini sendiri ketika kita diam saja, memompa darah, jantung memompa darah, paru-paru mengubah oksigen menjadi dialirkan ke seluruh tubuh, itu semua membutuhkan kalori. Jadi kalau di bawahnya ini rusak semua organ-organ tubuh. Ya, bersyukur sekali ya, puji Tuhan, bisnis healthy catering ini bisa membantu banyak orang, dan dari batch awal hingga hari ini itu banyak sekali orang yang bilang kalau mereka terbantu gitu ya. Udah nggak perlu susah-susah nyiapin makanan, terus makanannya sehat dan nutrisi gitu. Banyak dari mereka
setelah mengikuti pola makan ini gula darahnya terkontrol untuk orang yang Oke. mudah Oke. darah tinggi ya, kadar gula darah tinggi itu gula darahnya menjadi normal. Terus yang kolesterol juga dibantu dengan istirahat yang cukup juga ya, mereka juga jadi normal. Banyak juga orang-orang yang obesitas, contohnya yang saya paling sangat ingat itu berat badan 111 kilo, itu dalam satu minggu pertama itu sudah bisa loss 4 kilogram gitu. Jadi banyak juga ini yang zaman dulu itu banyak member-member yang mau nikah atau engagement gitu ya, mau foto kan biasanya cewek gitu, mau foto, otomatis kalau mereka eat clean 1 minggu sampai 1 bulan aja itu sudah penampilannya sudah berubah. Karena waktu kita eat clean itu kayak wajah itu bisa jadi tirus. Kenapa? Karena kita makan garam yang normal. Jadi kadar air di tubuh itu menurun. Biasanya lengannya kan cewek itu biasanya kalau foto lengan disembunyiin gitu ya. Takut kelihatan gede gitu ya. Nah, ikut pola makan mereka happy sekali di momen bahagianya itu bisa terlihat slim gitu ya. Tapi kembali lagi kita membantu orang untuk mempertahankan hidup sehat. Jadi dihimbau untuk teman-teman semuanya ikut pola makan bisa membantu, nggak ikut pun tetap dihimbau untuk kita memelihara hidup sehat gitu. Ya, eat clean itu istilah yang sering sekali itu dipakai di orang-orang yang bodybuilder ya. Karena eat clean itu kalau sebenarnya saya nggak punya definisi yang pastinya, tapi dari menyimpulkan sendiri ya, eat clean ini sendiri yaitu makan yang lebih bersih. Artinya bersih dari apa sih? Nutrisi-nutrisi yang kalori-kalori yang tidak diperlukan gitu. Jadi kayak kita butuh protein, kita langsung ke sumber proteinnya. Misalnya ayam kita gunakan minyak sesedikit mungkin, misalnya di grill gitu ya, itu bisa dibilang eat clean. Atau direbus, tapi biasanya kurang sedap ya kalau direbus aja atau dikukus gitu, itu eat clean. Ekstrim ya, kalau sampai nggak ada rasanya itu ekstrim. Tapi dengan kita mengubah aja cara memasak kita, itu kita udah bisa eat clean. Kita misalnya menggunakan sedikit penyedap gitu ya. Karena penyedap ini sendiri kan MSG, monosodium glutamat. Micin itu monosodium glutamat. Sodium sama dengan natrium kan. Natriumnya ya itu zat garam. Manusia tuh kalau kelebihan zat garam melembung semua badannya. Body waternya tinggi. Itu nggak baik juga. Itu eat clean. Jadi less oil, less salt, less kayak gula-gula dan lain-lain gitu. Yang nutrisi-nutrisi yang tidak perlu. So far saya setuju ya, Pak. Memang betul kalau manusia itu tidak bisa membedakan sedang haus atau sedang lapar. Jadi tapi minumnya air putih, jangan minum susu, kopi susu atau boba yang tinggi gula juga ya. Minuman yang manis itu adalah murni kalori yang kita minum gitu ya. Jadi kurang bermanfaat bagi tubuh gitu. Kecuali kalau kita mau lagi mau melakukan aktivitas yang berat, misalnya pertandingan olahraga, atau mungkin mau keluar kota yang butuh kalori tinggi, boleh gitu minum yang seperti itu. Itu bisa menjadi energi booster yang singkat ya, yang cukup cepat gitu. Nah, ini mumpung masih ada waktu, boleh share tentang, saya mau perkenalkan satu istilah yang penting diketahui nih, khususnya untuk orang-orang yang mulai bertambah tua.
Oke. Oke. Ini adalah saya dapat dari YouTube-nya Aderai. Ya. Aderai kan Ya. salah satu role modelnya Indonesia nih ya dalam menjaga hidup sehat. Dia ini mengatakan kita jangan takut untuk membangun otot. Jadi kalau di luar negeri itu sudah banyak sekali gym itu umum untuk orang wanita, atau kalau di sini kan yang nge-gym biasanya cowok-cowok gitu ya. Ya. Kalau cewek jarang gitu ya. Terus kalau kita olahraga cenderungnya lari, sepeda, itu semua melatih kardio. Tapi Ya. gym sendiri, latihan angkat beban itu melatih otot itu sangat bagus karena ada istilah penyakit yang namanya sarkopenia. Nah, sarkopenia ini adalah satu kondisi di mana hilangnya massa dan kekuatan otot seiring dengan pertambahan usia. Dan Ya. ini merupakan bagian dari penuaan. Nah, ini salah satu yang menjelaskan kenapa tadi saya sharing menjaga habit sehat itu adalah investasi. Karena kalau kita ini sejak muda sudah memiliki tabungan otot yang cukup ya, waktu kita tua itu lebih mudah. Karena otot ini sangat penting ya buat kita. Banyak orang yang bertambah tua akan mengalami penyakit di tulang. Ya kan? Nah, penyakit tulang sendiri ini masalahnya karena apa? Karena ototnya mulai kurang kuat untuk menopang sehingga tulang-tulang ini jadi bergesekan, ya kan? Tulang-tulang jadi bekerja lebih keras karena ototnya yang menyusut gitu. Ya. Jadi Ya. kenapa membangun otot itu penting ketika kita masih muda? Karena human growth hormon pertumbuhan manusia sendiri itu lebih melimpah ketika masih muda gitu. Jadi lebih gampang bangun ototnya. Tapi tetap aja tidak ada yang terlambat ya, di usia berapapun kita masih bisa untuk membuat tubuh kita prima itu. Kita tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Jadi melatih otot itu sama pentingnya dengan melatih kardio tadi, gitu. Seperti lari, kemudian bersepeda seperti itu. Gimana? Seru kan obrolannya? Apalagi ya? Obrolan di acara ngopi berikutnya. Subscribe atau follow sekarang dan pastikan like, comment, and share lewat sosial media kamu. Happiness is the new success. Salam sukses, salam bahagia.